Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktiana Stanukamin dari kelas TA3A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai etika politik. Apa itu etika politik? Etika politik adalah cabang dari filsafat politik yang membicarakan perilaku atau perbuatan-perbuatan politik untuk dinilai dari segi baik dan buruknya. Filsafat politik adalah seperangkat keyakinan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dibela dan diperjuangkan oleh para penganutnya seperti komunisme, fasinisme, demokratis. Filsafat tersebut erat dengan nama-nama pendahulu-pendahulunya seperti komunisme oleh Karl Marx, fasinisme oleh Mussolini, dan demokrasi oleh Thomas Jefferson. Kiranya tidak mempercampur adukan filsafat politik dengan sistem ekonomi yang tumbuh bersama antara keduanya. Demokrasi adalah filsafat politik, sedangkan kapitalisme adalah sistem ekonomi. Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang di dalamnya terdapat kepemilikan pribadi atas sarana-sarana produksi dan perangsang bagi hasil kerja selanjutnya terletak pada keuntungan yang diperoleh oleh si pengusaha. Komunisme sebagai suatu filsafat perlu dibedakan dengan komunisme sebagai suatu sistem ekonomi, yang tepatnya sosialisme. Komunisme adalah suatu filsafat politik yang dibarengi sistem ekonomi sosialisme. Sebagai suatu sistem ekonomi, komunisme menolak kepemilikan pribadi atas sarana-sarana produksi dan meletakkan perangsangan bagi hasil kerja selanjutnya semata-mata pada kesejahteraan yang semakin meningkat bagi semua orang. Keuntungan sebagai suatu motifnya perlu ditolak bila mana hanya berarti keuntungan pribadi, yang berarti pemupukan kekayaan oleh seorang bagi dirinya sendiri semata-mata. Fasisme sebagai suatu filsafat perlu dibedakan dengan sistem ekonomi korporasi. Sistem ekonomi korporasi adalah suatu bentuk kapitalisme di mana negara mengatur segala pekerjaan menggantikan serikat buruh dan serikat majikan yang saling bertentangan. Sistem ekonomi korporasi diawali secara ketat oleh Dewan Fasis tertinggi. Singkatnya, negara korporasi adalah suatu kapitalisme dengan bentuk pemerintahan diktator. Jadi, etika politik adalah suatu cabang dari filsafat politik. Oleh karena itu, baik buruknya perbuatan atau perilaku politik yang dinilai dalam rangka etika politik, penilaian berdasarkan filsafat politik. Dan Pancasila sebagai etika politik. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai sehingga merupakan sumber dari segala penjabaran norma, baik norma hukum, norma moral, maupun norma kenegaraan lainnya. Terkandung di dalamnya suatu pemikiran-pemikiran yang bersifat kritis, mendasar, rasionalisme, dan komprehensif atau menyeluruh, dan sistem pemikiran ini merupakan suatu nilai. Sebagai suatu nilai, Pancasila memberikan dasar-dasar yang bersifat fundamental dan universal bagi manusia baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai suatu nilai, Pancasila memberikan dasar-dasar yang bersifat fundamental dan universal bagi semua manusia baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai tersebut kemudian dijabarkan dalam suatu norma-norma yang jelas sehingga merupakan suatu pedoman. Norma-norma tersebut meliputi 1. Norma moral, yaitu yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut baik maupun buruk. Yang kedua, norma hukum atau suatu sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam pengertian inilah, maka Pancasila berkedudukan sebagai sumber dan segala sumber hukum di Indonesia. Rumusan kunci etika politik Indonesia. Rumusan kunci etika politik Pancasila. Dilihat dari rumus rangkaian kesatuan sila-sila Pancasila, maka masalah etika dalam hal ini etika politik Pancasila paling dekat dengan sila kedua. Maka dari itu, rumus rangkaian kesatuannya dengan sila keempat yang lain adalah sebagai berikut. Etika politik Pancasila ialah perilaku atau perbuatan politik yang sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, yang bersila ketiga, bersila keempat, bersila kelima, dan bersila satu. Seperti yang kita ketahui, masalah etika adalah masalah nilai, sedangkan postulat tentang nilai ilmu filsafat Pancasila adalah hakikat manusia Pancasila. Maka dari itu, rumus dari rangkaian kesatuan sila-sila dalam Pancasila yang berkenaan dengan etika politik Pancasila dimulai dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk menjabarkan rumus kunci tersebut ke dalam deskripsi yang cukup jelas mengenai etika politik Pancasila harus disesuaikan dengan keperluannya.
yakni setiap sila Pancasila harus dijabarkan ke dalam pengertian-pengertiannya dari yang umum ke yang semakin khusus, konkret, dan bersamaan itu tidak boleh dilupakan bahwa setiap pengertian jabaran sila-sila Pancasila secara otomatis dikualifikasi oleh keempat silanya. Contoh kasusnya adalah bagaimana berkampanye sesuai dengan etika Pancasila. Maka jawabannya adalah bermacam-macam, tetapi pada prinsipnya berkampanyelah secara tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Misalnya, jangan mengganggu keamanan orang lain, jangan merugikan orang lain, hubungan dengan sesama manusia harus dijaga agar tetap baik, jangan sampai bentrok dengan massa partai lain. Langkah ini didasarkan pada sila ketiga. Kedua, peraturan berkampanye harus ditaati karena menaati peraturan berarti menaati diri kita semua. Langkah ini didasarkan pada sila keempat. Yang ketiga, pemilu dan khususnya berkampanye itu tujuan akhirnya adalah demi kesejahteraan dan kemakmuran hidup kita bersama. Usahakan jangan sampai menghambat usaha-usaha menuju kemakmuran bersama. Langkah ini didasarkan pada sila kelima. Yang keempat, ketahuilah bahwa semua perbuatan tidak baik yang berdalihkan pemilu atau berkampanye selalu tidak lepas dari pengamatan Tuhan Yang Maha Kuasa. Langkah ini didasarkan pada sila ke-1. Inti masalah politik tidak hanya terbatas pada masalah kekuasaan, tetapi politik adalah masalah seperangkat keyakinan dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dibela dan diperjuangkan oleh para penganutnya, yaitu manusia-manusia Pancasila yang sedang berusaha dan berjuang untuk menyelenggarakan suatu kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila. Di samping itu, ada pengertian politik yang non-ilmiah, yang prinsip perjuangannya adalah demi kemenangan dalam kekuasaan. Masalah ini kemanusiaan tidaklah penting. Kalau perlu, tujuan menghalalkan cara. Nilai-nilai Pancasila juga tidak selalu dianut kalau perlu berbuat dan bertindak yang bertentangan dengan Pancasila. Bahkan mungkin pula tersembunyi keinginan atau kehendak untuk mengganti Pancasila dengan dasar negara yang lain. Jelas ini tidaklah ilmiah karena tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Pancasila. Sejarah telah menunjukkan bahwa perilaku atau perbuatan politik yang demikian ini tidak akan dan tidak mungkin mendatangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dilihat dari segi politik dalam pengertian yang ilmiah, betapa banyak politisi kita yang nampaknya bermasalah. Kalau kita perhatikan panggung politik dunia, keakhiran kekuasaan Presiden Saddam Hussein yang bisa dinilai tragis dengan berbagai nastapa di baliknya itu pasti bukan cita-cita Saddam Hussein sendiri. Demikian pula keakhiran Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto yang bisa dinilai tidak nyaman dengan berbagai masalah di baliknya. Itu pasti juga bukan cita-cita beliau. Semua ini menunjukkan bahwa merealisasikan filsafat politik secara benar yang dibuktikan dengan tetap berpegang pada etika politik dalam pengertiannya yang ilmiah itu sungguh tidak mudah. Dan oleh karenanya harus selalu diupayakan. Kalau tidak diupayakan dengan sungguh-sungguh, maka hambatan, kesukaran, dan godaan-godaan akan selalu membelokkan para politisi dan orang pada umumnya untuk menjalankan politik dalam pengertiannya yang tidak ilmiah, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada filsafat politik Pancasila. Filsafat politik Pancasila dan etika politik Pancasila. Filsafat politik Pancasila ialah seperangkat keyakinan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dibela dan diperjuangkan oleh para penganutnya, yaitu manusia-manusia Pancasila yang menyelenggarakan dan memperjuangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila. Negara Indonesia, filsafat politiknya adalah filsafat politik Pancasila. Pancasila adalah filsafat politik masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Perbandingan antara filsafat politik komunisme, demokrasi, dan fasisme sebagai berikut. Filsafat politik komunisme memandang individu semua manusia hanya sekedar nomor dalam keseluruhan hidup bersama sebagai masyarakat yang menegara. Kedudukan individu tidaklah penting, yang penting adalah kehidupan bersama yang menegara. Filsafat politik demokrasi memandang individu manusia teramat penting, sedangkan kehidupan bersama yang merupakan masyarakat yang menegara adanya sebagai akibat dari perjanjian kemasyarakatan bersama untuk hidup bernegara demi kepentingan individu-individu yang menjadi warganya, sehingga individu adalah nomor satu pentingnya, sedangkan masyarakat yang menegara adalah penting yang nomor dua. Filsafat politik fasisme memandang manusia sebagai unsur dari kebersamaan masyarakat manusia yang berwujud negara, sedangkan negara yang mengatur dan menentukan
segalanya dan individu bukanlah subjek melainkan hanya objek, maka filsafat politik Pancasila berkeyakinan bahwa manusia adalah subjek dan objek sekaligus. Negara kita adalah negara demokrasi Pancasila, suatu negara demokrasi di mana manusia sebagai individu dan manusia sebagai makhluk sosial sama pentingnya. Warga negara adalah makhluk sosial sekaligus. Etika politik Pancasila adalah cabang dari filsafat politik Pancasila yang menilai baik dan buruknya perbuatan atau perilaku politik berdasarkan filsafat politik Pancasila. Filsafat politik Pancasila ialah seperangkat keyakinan di dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara manusia Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Pancasila adalah dasar filsafat negara, menjadi pusat dasar dan inti dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila dengan fungsi teoritisnya menemukan kebenaran yang sedalam-dalamnya dan dengan fungsi praktisnya menjadi pedoman di dalam mengambil kebijakan dan melangkah dengan melalui 4 pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan cita-cita hukum dan merupakan suasana kebatinan. Undang-Undang Dasar menjelma ke dalam pasal-pasal batang tubuh Undang-Undang Dasar. Fungsi Pancasila sebagai filsafat negara, sebagai ideologi negara, yaitu cita-cita bangsa yang menjadi basis bagi sistem teori dan praktek penyelenggaraan negara. Filsafat politik Pancasila adalah filsafat politik negara Pancasila yang memfungsikan Pancasila sebagai dasar filsafatnya dan sebagai ideologinya. Etika politik Pancasila menilai baik buruknya perilaku politik dan tindakan-tindakan atau perbuatan politik dari sudut pandang Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Masalah-masalah politik dapat digolongkan menjadi 1. Sistem pemerintahan negara, 2. Hak-hak dasar warga negara, 3. Hubungan pemerintah negara dengan warga negara, yang keempat, hubungan negara dengan dunia internasional, yang kelima, lain-lain. Perilaku politik, perbuatan politik, dan tindakan-tindakan politik pemerintah negara, alat-alat kekuasaan negara, dan rakyat negara, serta masyarakat dalam lingkup negara itulah yang harus kita sorot atau kita nilai dari segi etika politik. Tujuan untuk mengetahui apakah semua itu dapat dipulangkan kembali atau dipertanggungjawabkan dari segi Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan sebagai ideologi negara ataukah tidak. Kalau dapat berarti memenuhi tuntutan etika politik Pancasila, dan kalau tidak berarti sebalik dan harus diluruskan agar dapat memenuhi tuntutan etika politik Pancasila. Prinsip dasar etika politik Pancasila. Pancasila sebagai etika politik maka mempunyai 5 prinsip, yaitu berikut. Disusun menurut pengelompokan Pancasila karena Pancasila memiliki logika internal yang sesuai dengan tuntutan dasar etika politik modern. Yang pertama ada pluralisme. Pluralisme adalah ketersediaan untuk menerima pluralitas, artinya untuk hidup dengan positif, damai, toleran, dan biasa atau normal bersama warga masyarakat yang berbeda pandangan hidup, agama, budaya, dan adatnya. Yang kedua ada hak asasi manusia. Jaminan hak-hak asasi manusia adalah bukti kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena hak-hak asasi manusia menyatakan bagaimana manusia wajib diperlakukan dan wajib tidak diperlakukan. Jadi bagaimana manusia harus diperlakukan agar sesuai dengan martabatnya sebagai manusia. Karena itu hak-hak asasi manusia adalah baik mutlak maupun kontekstual. Yang ketiga ada solidaritas bangsa. Solidaritas bermakna manusia tidak hanya hidup demi diri sendiri, melainkan juga demi orang lain, bahwa kita bersatu senasib sepenanggungan. Yang keempat, demokrasi. Prinsip kedaulatan rakyat menyatakan bahwa tidak ada manusia atau sebuah elit atau sekelompok ideologi berhak untuk menentukan dan memaksakan orang lain harus atau boleh hidup. Yang kelima, keadilan sosial. Keadilan merupakan norma moral yang paling dasar dalam kehidupan masyarakat. Moralitas masyarakat mulai dengan penolakan terhadap ketidakadilan. Tuntutan keadilan sosial tidak boleh dipahami secara ideologis sebagai pelaksanaan ide-ide ideologi agama-agama tertentu. Keadilan sosial tidak sama dengan sosialisme. Keadilan sosial adalah keadilan yang terlaksana dalam kenyataan. Keadilan sosial diusahakan dengan membongkar ketidakadilan yang ada di dalam masyarakat. Ketidakadilan adalah diskriminasi di semua bidang terhadap perempuan, semua diskriminasi atas dasar ras, suku, dan budaya.
Untuk itu, tantangan etika politik paling serius di Indonesia sekarang adalah kemiskinan, ketidakpedulian, dan kekerasan sosial. Ekstremisme ideologis yang anti pluralisme, pertama-tama ekstremisme agama, di mana mereka yang merasa tahu kehendak Tuhan merasa berhak juga memaksakan pendapat mereka pada masyarakat. Fungsi Pancasila sebagai etika politik. Yang pertama, fungsi etika bagi kehidupan negara adalah alat untuk mengatur tertib hidup kenegaraan, memberikan pedoman yang merupakan batas gerak hak dan wewenang kenegaraan, menampakkan kesadaran manusia dalam bermasyarakat dan bernegara, mempelajari dan menjadikan objek tingkah laku manusia dalam hidup kenegaraan, memberi landasan fleksibilitas bergerak yang bersumber dari pengalaman. Yang kedua, fungsi etika politik dalam masyarakat terbatas pada penyediaan alat-alat teoritis untuk mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab. Jadi, tidak berdasarkan emosi, prasangka, dan a priori, melainkan secara rasional, objektif, dan argumentatif. Etika politik tidak langsung mencampuri politik praktis. Tugas etika politik membantu agar pembahasan masalah-masalah ideologis dapat dijalankan secara objektif. Adapun cara beretika Pancasila, sudah jelas bahwa untuk beretika politik Pancasila, pemahaman istilah politik harus dari seginya yang ilmiah, bukan dari seginya yang non-ilmiah. Jadi politik di sini harus diartikan dalam konteks filsafat politik Pancasila, yaitu seperangkat keyakinan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dibela dan diperjuangkan oleh para penganutnya, yang dalam hal ini manusia-manusia Pancasila yang sedang berusaha dan berjuang menyelenggarakan suatu kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa yang berdasarkan Pancasila. Dalam rangka upaya untuk beretika politik Pancasila, dua hal yang harus dipenuhi, yaitu 1. Sikap ilmiah, kejujuran ilmiah, hasil ilmiah, dan suasana ilmiah. Yang kedua, pemahaman isi tulisan-tulisan ilmiah mengenai Pancasila baik sebagai filsafat maupun sebagai ilmu khusus. Karena pemahaman istilah politik untuk beretika Pancasila harus dari seginya yang ilmiah, bukan yang non-ilmiah, maka untuk dapat memiliki kemampuan beretika politik Pancasila, orang dituntut memiliki sikap ilmiah, kejujuran ilmiah, hasrat ilmiah, dan mampu menjaga dan menyelenggarakan suasana ilmiah. Sikap ilmiah meliputi 1. Mengosongkan diri sendiri, yakni membebaskan diri dari segala prasangka baik ataupun buruk. Yang kedua, mengobjektifkan diri sendiri adalah sikap seperti apa adanya, mengatakan sesuatu yang baik bukan karena cinta atau simpatinya, dan mengatakan sesuatu yang buruk bukan karena benci atau tidak senangnya. Berikut akan dipaparkan suatu gambaran atau contoh pelanggaran etika politik yang mungkin terjadi. 1. Pelanggaran etika politik yang besar adalah perbuatan bertujuan meniadakan atau mengganti Pancasila dengan ideologi negara yang lain. Ini berarti pembubaran negara Pancasila yang setiap 1 Oktober selalu kita peringati mulai berdirinya. Yang kedua, hilangkan cita-cita hukum yang menguasai dasar hukum negara kita, baik hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Ketiga, secara sengaja menafsirkan secara keliru pasal-pasal aturan perundangan sehingga bertentangan dengan Pancasila dan melaksanakannya sejalan dengan kekeliruannya yang disengaja, sehingga bertentangan dengan maksud dan jiwa Pancasila. Yang keempat, pelanggaran dalam tata pergaulan dan rangka aktivitas politik di dalam negara Pancasila. Yang kelima, kemiskinan, ketidakpedulian, dan kekerasan sosial. Budaya politik yang cenderung antagonis pada akhirnya sering membenarkan kekerasan sebagai panglima diktia. Ketamakan dan kehausannya berwujud dalam sikap korupsi sehingga terjadi pengabaian kemiskinan, kesenjangan sosial, dan feodalisme, kekuasaan yang mengangkangi hukum, dan pengabaian pada sejarah kekerasan di masa lalu dengan mengubur ingatan sosial. Yang keenam, ekstremisme ideologis yang anti pluralisme. Pertama-tama, ekstremisme agama di mana mereka yang merasa tahu kehendak Tuhan merasa berhak juga memaksakan pendapat mereka pada masyarakat. Yang ketujuh, korupsi. Hal ini menjadi permasalahan yang pelik di Indonesia, bahkan sejak orde lama pun korupsi telah mewarnai dunia politik di negara kita, apalagi sekarang korupsi semakin tumbuh
subur saja. Hal ini telah menjadi permasalahan yang pelik di Indonesia, bahkan sejak masa Orde Lama, korupsi telah mewarnai dunia politik di negara kita. Apalagi sekarang, korupsi semakin banyak. Nah, sekarang saya akan menjelaskan keluh kesah saya sebagai warga negara bangsa Indonesia dan kebanggaan saya sebagai warga negara bangsa Indonesia. Pada akhir-akhir ini, banyak terdengar suara malu menjadi bangsa Indonesia di kalangan masyarakat, terutama bila hal itu dikaitkan dengan banyaknya kasus-kasus korupsi yang terungkap di depan umum, kasus vaksin palsu yang beredar di puskesmas dan rumah sakit, kemacetan di jalan raya yang tidak ada habisnya, dan masih banyak lagi. Namun, di lain pihak, kita juga mengetahui bahwa banyak warga negara Indonesia yang mengetahui diakuinya tari kuda lumping, kesenian reok ponorogo, kain batik, alat musik gamelan, lagu Bengawan Solo, dan beberapa hal lagi oleh bangsa lain. Adanya rasa malu dan rasa marah yang terjadi ini terkait dengan diakuinya identitas milik bangsa Indonesia yang diakui sebagai identitas oleh bangsa lain. Hal ini sangat terkait dengan masalah kebanggaan bangsa atas apa yang menjadi milik yang dibangga-banggakannya oleh pernyataan berlawanan bangsa lain. Kebanggaan seorang warga negara terhadap bangsanya merupakan salah satu wujud nasionalisme. Bangga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai berbesar hati atau merasa gagah karena mempunyai keunggulan. Kata kuncinya adalah memiliki kepemilikan keunggulan. Bila kita memiliki suatu keunggulan, maka keunggulan itu akan membuat kita menjadi besar hati, membuat kita bangga. Budaya itu adalah kebanggaan bangsa. Budaya bangsa Indonesia yang merupakan refleksi dari pikiran rakyat Indonesia selama ribuan tahun dan telah menjadi identitas bangsa, maka itu sangat membanggakan seluruh bangsa Indonesia. Kalau ada yang mengambilnya begitu saja, atau kalau ada yang melecehkannya, maka akan menyinggung perasaan hati bangsa Indonesia. Tetapi seringkali kita juga sendiri yang tidak menghargai, bahkan kadang melecehkannya, tidak memeliharanya dengan baik, hingga dipungut oleh orang lain atau bangsa lain. Lalu apa yang harus kita perbuat dalam upaya agar kita dapat bangga dengan apa yang kita miliki? Rasa bangga sebagai bangga Indonesia itu akan menumbuhkan rasa ikut memiliki, rasa ikut berpartisipasi, rasa ikut bertanggung jawab. Semua identitas kita sebagai bangsa Indonesia yang melekat dan tidak mudah kita buang, semua adalah milik kita. Atas semua identitas bangsa Indonesia itu, baik yang kita bangga-banggakan maupun yang kita sembunyikan karena sangat memalukan, masuk ke dalam kategori sebagai milik kita, di mana kita harus mengembangkan rasa ikut memiliki terhadap yang baik dan kita banggakan, harus kita pelihara, kita bina agar semakin baik dan semakin membanggakan. Terhadap yang tidak baik dan tidak membanggakan harus kita perbaiki. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.